Timnas Indonesia akan bertanding di level yang lebih tinggi. Mereka bersaing dengan China Taipei dan Turkmenistan untuk memperebutkan satu tiket langsung ke putaran final Piala Asia U23. Melihat calon lawan yang dihadapi, publik sepak bola tanah air optimis dengan kans anak asuhan Sintayong yang akan membawa timnas U23 lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Tetapi untuk mewujudkan mimpi besar itu, Sintayong perlu memiliki seorang goal getter jempolan atau striker yang mematikan. Saat ini di era modern, Indonesia benar-benar kehilangan penyerang haus gol, seperti Bambang Pamungkas yang menjadi pencetak gol terbanyak timnas Indonesia saat ini. Namun nama Bagus Kavi kali ini mencuat di publik sepak bola Indonesia. Para penggemar berharap Sintayong mencoba memberikan kepercayaan bagus untuk Bagus Kavi untuk Piala Asia. Dia siap dipanggil timnas jika Sintayong kembali memberikan kepercayaan kepada dirinya. Mantan pelatih timnas U16 Fahri Husaini juga merekomendasikan kepada seluruh jajaran pelatih untuk mencoba memanggil Bagus Kavi. Fahri Husaini berharap Sintayong segera memberikan kepercayaan untuk Bagus Kavi. Baru-baru ini, Fahri Husaini mengunggah sebuah video lawas saat Bagus Kavi dikenal sebagai predator haus gol dan mencetak gol cantik di Piala AFC. Dalam unggahan di media sosial pribadinya itu, dia memposting video saat Bagus Kavi mencetak gol dengan skema permainan yang cukup berkelas. Dalam captionnya bertuliskan, transisi positif, 1 passing, 1 long passing, 1 heading, 1 cutback, 3 inbox. Finishing berkelas dari Bagus Kavi, tulis Fahri Husaini. Nampak dalam video itu, Fahri juga memeluk Bagus Kavi yang mencetak gol ke gawang timnas Iran. Bagus Kavi pernah menjadi salah satu striker muda paling tajam pada masanya. Oleh karena itu, banyak yang menduga jika Fahri Husaini mendorong Bagus ke timnas U23. Nama Bagus Kavi tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker digadang-gadang akan masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia mendatang. Namun Kavi yang kini bergabung dengan klub Barito Putra bisa jadi solusi minimnya striker di timnas asuhan Sintayong. Saat tampil bersama timnas muda Indonesia, Bagus Kavi menjadi sosok sentral lini serang untuk menggedor pertahanan lawan. Aksi impresifnya selama di timnas Indonesia itu pun menarik perhatian klub luar negeri sejak itu. Namun di sisi lain, Sintayong berbicara soal kendala dalam menangani skuad Garuda menjelang laga FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia. Menurutnya, skuad Garuda kekurangan pemain berkualitas di posisi penyerang, khususnya penyerang murni. Sintayong mengatakan kurangnya pemain berkualitas terutama di posisi striker dan pemain bertahan muncul karena menjamurnya pemain asing yang berposisi serupa di Liga 1. Kondisi ini harus membuat pemain-pemain posisi striker dan bek menjadi sulit mendapatkan tempat karena harus bersaing dengan pesepak bola impor yang berkarir di Indonesia. Sintayong berharap pemain-pemain lokal di posisi ini mulai mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak bersama klubnya masing-masing. Dengan meningkatkan menit bermain, pelatih Korea Selatan itu yakin bahwa kualitas pemain lokal di posisi penyerang dan bertahan bisa meningkat. Mengalami krisis striker, Bagus Kavi mencuri perhatian di Liga 1. Stok penyerang Indonesia saat ini sedang tipis, namun Sintayong hanya perlu memantau lebih teliti Liga 1 untuk menemukan solusi. Sementara itu di Liga 1 terdapat striker belia yang bermain reguler dan pelan-pelan menancapkan pengaruh bagi timnya. Nama pertama yaitu si anak hilang Bagus Kavi yang mulai memenangi tempat utama di Barito Putra. Bersamaan dengan Barito Putra yang menembus 2 besar Liga 1, Bagus Kavi mengubah dirinya dari spesialis pengganti menjadi langganan starter. Penyerang yang 2,5 tahun terakhir merumput di Eropa itu telah bermain 4 kali beruntun sejak menit awal. Sudah hampir 3 tahun Sintayong menangani timnas Indonesia. Selama itu pula dirinya merasakan manis dan pahitnya suasana sepak bola Indonesia. Tidak sedikit pula pecinta sepak bola Indonesia yang menghujat Sintayong. Mereka menganggap pelatih Korea Selatan itu gagal memberikan prestasi sejauh ini. Bahkan Sintayong dibandingkan dengan pelatih lokal yang sudah mengantarkan Indonesia berprestasi di kancah internasional. Saat ini Sintayong menjadi pelatih pertama meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia. Prestasi paling membanggakan dari Sintayong adalah meloloskan Indonesia ke putaran final ini.
Bahkan dalam hal ini, Sintayong melakukannya 2 kali. Pertama bersama timnas senior saat Elkan Bagot dan kawan-kawan tampil mengesankan di babak kualifikasi sehingga mereka berhak bermain di Qatar pada bulan Januari mendatang. Selain timnas senior, Sintayong juga mampu membawa timnas U20 lolos ke Piala Asia. Kini kesempatan kembali didapatkan oleh Sintayong karena dalam waktu dekat timnas Indonesia akan menjalani babak kualifikasi Piala Asia pada tanggal 9-12 September mendatang. Bagaimana menurut kalian, brother? Tulis di kolom komentar.